Ya pemirsa, sebagai pondasi kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini, langsung saja kami akan berikan Anda informasi. Ini ada dua kelompok pemuda yang terlibat aksi saling serang menggunakan senjata tajam hingga mengganggu aktivitas pengguna jalan lalu lintas Pelabuhan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Dua kelompok pemuda kembali terlibat dalam aksi tawuran di kawasan Jalan Stasiun Kelurahan Belawan, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat sore. Keduanya saling serang menggunakan batu hingga senjata tajam. Aksi tawuran berlangsung di tengah jalan lintas Pelabuhan Belawan. Sangat mengganggu aktivitas pelabuhan karena kendaraan bermotor yang hendak melintas terpaksa harus memutar balik arah. Meski tidak ada korban jiwa dalam tawuran ini, namun sejumlah rumah warga seperti jendela dan atap rusak akibat lemparan batu. Petugas kepolisian Polres Pelabuhan Belawan yang datang langsung menghentikan tawuran ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi Andi Kumala dan juga selamat pagi pemirsa. Gimana? Semangat dong? Semangat, jangan balik lagi ya. Enggak, tenang. Saya nggak akan balik, nggak akan keluar out frame hari ini. Jadi memang harus balik ya. Iya. Ternyata sudah mulai terlihat nih akan terjadi puncaknya mulai hari ini. Harus balik seluruh warga Jakarta yang meninggalkan kota Jakarta beberapa saat yang lalu sebelum Lebaran akan kembali lagi memenuhi kota Jakarta. Iya, tangannya hampir kena tadi. Gitu. Jadi diprediksi gimana Andi Kumala? Yang pergi 1, yang pulang 10. Iya, gitu ya? rombongan semakin penuh lah ya Jakarta ini. Gitu. Tapi kita juga semangat karena semalam habis nonton bolanya di Kumala. Yes. Salah satunya bagaimana kiprah Timnas Indonesia U17 yang berhasil memetik kemenangan atas Korea Selatan. Tentunya semua akan kami bahas ya di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Tapi kita akan lihat dulu, ini ada berita menarik nih Andi Kumala dan pemirsa, di mana gerombolan preman serang warung kopi di Jalan Kapten Muhtar Basri. Ini di mana juga seorang gerombolan preman ini tentunya meresahkan warga sekitar Kota Medan, Sumatera Utara. Dan mereka ini menganiaya pekerja hingga mengalami luka. Para preman tersebut mengamuk lantaran tidak dipinjamkan gelas untuk mabuk-mabukan, kalau kata lagu. Ya, ini adalah rekaman CCTV-nya yang memperlihatkan sejumlah preman menganiaya pekerja warung kopi. Awalnya para preman yang berjumlah 4 orang datang ke dalam warung dan langsung membuat onar serta menganiaya korban. Terlihat para pengunjung panik dan berlarian keluar dari dalam warung. Para preman tersebut datang meminjam gelas yang mau dipakai untuk minum minuman beralkohol namun tidak diberikan, sehingga pelaku ini mengamuk dan menghajar pekerjanya. Korban pun mengalami sejumlah luka akibat dianiaya oleh para pelaku menggunakan benda tumpul. Janganlah kita minum minuman setan, Andi Kumala dan pemirsa. Kalau kita minum minuman setan, setan minum apa nanti? Ya. Kita ke informasi berikutnya. Bentrokan kembali terjadi antara massa pendukung calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 dan massa pendukung nomor urut 02 di Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah pagi hingga sore hari kemarin. Dikabarkan 3 warga ini tewas, kemudian ada 139 terluka terkena panah. Bentrokan ini terjadi antara massa pendukung calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 Yuni Wonda Muskogoya dan massa pendukung nomor urut 02 Miren Kogoya Mendi Wone Rengga. Aksi saling serang ini terjadi di Kota Lama, Jalan Poros Pruleme, Kampung Usir Belakang, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Aparat keamanan dari Polres Puncak Jaya mencoba untuk membubarkan kedua kubu yang bertikai dengan menembakkan gas air mata. Akibat insiden ini, pemirsa, 3 warga dikabarkan tewas terkena panah. Sementara sebanyak 139 warga lainnya dirawat di RSUD Mulia.
Kita ke berita lainnya pemirsa, ini ada main-main dengan kaleng kue lebaran. Kepala bocah asal Garut, Jawa Barat malah tersangkut dan sulit dilepaskan. Begitu. Ini biasanya damkar yang cocok nih, bergerak cepat. Iya, ini Gitu ya. kalengnya cukup besar berarti ya, karena kepala aja bisa tersangkut. Alhamdulillah. Malapetaka, Kalau kita lihat di video, ya ini bisa lepas dilepaskan ya. Malapetaka yang menimpa buah hati Emi, ini warga kampung Ciocong, Desa Mekargali, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat, terjadi saat anaknya ini bermain-main kaleng kue. Ya. Biasanya kan kalau lebaran memang kita anak-anak suka main-mainkan kaleng ya. Iseng memasukkan kepala ke dalam kaleng kue lebaran, seorang bocah asal Garut, Jawa Barat malah tersangkut dan sulit dilepas. Proses pelepasan kaleng kue dari kepala korban pun harus berjalan hati-hati. Setelah dilumuri minyak di bagian samping kaleng, akhirnya kaleng kue tersebut bisa terlepas tanpa ada luka. Kalau kata Philip, lagi-lagi damkar. Sampai di ini ya, dicopotin ya kaleng, dasar kalengnya tadi kita lihat ya, untuk dikeluarkan dari kepala sang bocah. Baik, kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Katedral Jakarta untuk melayat Uskup Emeritus Keuskupan Agung Kupang, Nusa Tenggara Timur, Monsinyur Petrus Turang yang wafat kemarin. Sekitar pukul 15:38 waktu Indonesia Barat, pemirsa, Presiden Prabowo tiba di Katedral Jakarta didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Prabowo langsung disambut Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo. Mendiang Uskup Emeritus Keuskupan Agung Kupang, Monsinyur Petrus Turang, wafat dalam usia 78 tahun. Monsinyur Petrus Turang meninggal dunia pada Jumat pagi di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Rencananya jenazah akan diterbangkan ke Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk disemayamkan di Gereja Kristus Raja Katedral Kupang. Kita ke wilayah lainnya pemirsa, ini ada bencana tanah longsor terjadi di jalur Pacet Cangar, Mojokerto, Jawa Timur. Sebanyak 10 orang tewas setelah material longsor menimpa 2 mobil yang sedang melintas. Tebing di sisi kanan jalan di jalur Pacet Cangar, kawasan wisata Watulumpang, Pacet, Mojokerto ambrol dan menimbun 2 mobil yang tengah melintas Kamis kemarin. Saat peristiwa ini terjadi, kondisi di lokasi kejadian sedang turun hujan. Jalan ini memang merupakan jalur alternatif mudik dan balik bagi warga yang akan menuju Mojokerto dan Kota Batu. Proses evakuasi terhadap korban pun langsung dilakukan. 1 korban longsor ditemukan pada operasi SAR pertama, pemirsa, Kamis sore, sementara 9 korban lain ditemukan pada operasi SAR kemarin. Menurut keluarga korban, baik dari mobil pickup dan minibus, total korban berjumlah 10 orang. Jenazah korban sudah diambil pihak keluarga dan dimakamkan. Hingga kini jalur alternatif tersebut masih ditutup. Baik, kita ingin mengupdate terkait dengan peristiwa kemarin ini yang kemudian menewaskan 10 orang penumpang dari mobil pickup maupun mobil minibus. Apakah jalur alternatif tersebut hingga saat ini masih ditutup? Kita akan bergabung dengan Ika Nurullah dari Mojokerto, Jawa Timur. Selamat pagi Ika, bagaimana kondisi terkini jalur alternatif tersebut pagi ini? Selamat pagi, bisa saya sampaikan saat ini bahwasannya jalur arah Mojokerto menuju Kota Batu memang masih ditutup karena masih material longsor itu masih belum dibersihkan, karena kemarin hari pertama, hari kedua itu tim SAR gabungan itu fokus kepada pencarian korban longsor. Untuk jalur sendiri kemungkinan besar sampai besok pun mungkin akan ditutup, karena hari ini rencananya nanti sekitar pukul 8 akan dilakukan pembersihan jalur, karena dari investigasi dari tim gabungan SAR sendiri kemungkinan hanya
dua mobil yang tertimpa longsor gitu. Ika, kalau Anda tadi menjelaskan bahwa sejauh ini tim SAR juga masih melakukan pencarian terhadap korban, apakah memang masih ada yang belum ditemukan dari korban longsor di sana? Baik, hasil mitigasi kemarin sebenarnya itu terlihat jelas bahwasanya hanya 2 mobil, tapi kita tim dari gabungan ini masih melakukan mitigasi juga terkait longsor ini, apakah dipastikan sudah cukup 2 mobil kemarin yang terkena longsor ataukah masih ada korban yang lainnya. Tetapi berdasarkan informasi, data dan sebagainya, kemungkinan hanya 10 korban kemarin saja di 2 mobil, yaitu mobil pickup sama mobil minibus. Begitu. Baik. Ya. Ika, apakah dari 10 korban tewas ini berasal dari daerah mana dan sedang menuju kemana, Ika? Baik, untuk mobil pickup yang mobil pickup warna putih yang sempat viral di video itu bahwasanya itu berasal dari desa Jati Jejer, Kecamatan Trawas, satu keluarga, 3 orang. Ini rencananya mau menuju ke Blitar untuk sambang ke saudaranya yang di Blitar. Sementara untuk yang 7 korban itu berasal dari Sukodono, Sidoarjo. Rombongan minibus ini sebenarnya ingin berwisata ke Kota Batu, begitu. Ika, kalau kita lihat dari video amatir yang beredar ini ya, jalur arteri ini kan memang sangat kecil. Kemudian di sana juga cuacanya sedang hujan. Apakah memang di sana memang terjadi rawan longsor atau sudah banyak peringatan akan terjadinya longsor di sana, namun warga sekitar ataupun masyarakat tetap melintas di jalur tersebut? Jalur ini sebenarnya jalur alternatif tercepat ya menuju Kota Batu, Kota Batu ataupun Kota Batu mau menuju ke Blitar maupun ke Malang. Jadi sebenarnya jalur ini memang sudah dikategorikan memang daerah yang rawan longsor ya kalau di musim hujan, karena ini memang melewati kawasan hutan milik Taman Hutan Raya Air Suryo, begitu kan. Apakah sebelumnya juga pernah terjadi bencana longsor di wilayah tersebut pada saat musim hujan, Ika, sehingga mungkin tidak ada peringatan dini kepada warga untuk tidak melintas di saat musim hujan? Baik, sebenarnya kalau di musim hujan memang sering ada longsor, tapi longsor tidak begitu besar ya. Ini termasuk juga sangat besar sampai menelan banyak korban. Sebenarnya rambu-rambu peringatan itu sudah dipasang baik dari BPBD Kabupaten Mojokerto, dari kepolisian, dari petugas Taman Hutan Raya, itu sudah ada peringatan bahwasanya kawasan ini memang kalau di musim hujan itu rawan longsor. Tetapi karena mungkin ini jalur yang paling cepat menuju ke Kota Batu, tempat wisata di Batu maupun ke Blitar atau ke Malang, ini biasanya tetap warga Jawa Timur khususnya itu sering melewati sini sambil karena pemandangan di jalur ini juga sangat indah, begitu. Baik, terima kasih Ika Nurul atas laporannya langsung dari Mojokerto. Tentunya kita berharap kejadian serupa juga tidak terjadi di sana ya. Dan selamat bertugas kembali Ika. Memasuki masa puncak arus balik, sejumlah masyarakat telah tiba di Jakarta dengan berbagai moda transportasi. Sejak tanggal 2 April tercatat sudah lebih dari 52.000 warga yang tiba kembali di Jakarta dengan menggunakan jasa kereta api. Diprediksi arus balik melalui stasiun kereta api seperti Jatinegara, Gambir, dan Pasar Senen akan mengalami kenaikan pada tanggal 4 hingga 6 April 2025. Selain itu, kedatangan pemudik arus balik di Terminal Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur terus meningkat.
Berdasarkan data pada Jumat pagi, sebanyak 5.616 penumpang tiba di terminal ini dengan total bus sebanyak 791 armada. Sedangkan di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, sebanyak 1.647 pemudik dan 153 bus memasuki terminal dengan dominasi wilayah dari sejumlah kota di Pulau Jawa dan Sumatera. Puncak arus balik di Terminal Kalideres diprediksi akan terjadi pada Minggu dini hari dengan total kedatangan mencapai 6.000 pemudik. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, tadi kita sudah menyimak bagaimana paket pengantar dialog kita pada pagi hari ini, Andi Kumalaya. Puncak arus balik Lebaran 2025 yang diprediksi mulai hari ini. Iya. Begitu. Jadi sejumlah arus balik jalur-jalur krusial ini tampaknya akan sudah mulai ramai. Kita akan memantau rekan-rekan kita yang berada di titik-titik arus balik. Sudah ada Agam Rizky, salah satunya yang berada di Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat pagi Agam, bagaimana kondisi pagi ini di jalur Gentong? Apakah sudah ramai dengan arus balik? Ya, Andi Kumala, Philip dan juga pemirsa, untuk situasi arus lalu lintas di sekitar Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 5 hari usai Hari Raya Idul Fitri memang untuk saat ini terpantau cukup ramai lancar. Walaupun ini semalam sempat terjadinya penumpukan jumlah kendaraan di beberapa ruas di sekitar Lingkar Gentong karena memang disebabkan oleh beberapa faktor. Ini yang pertama adalah sejak semalam Polres Tasikmalaya Kota masih terus melakukan sistem one way atau satu arah, khususnya yang berasal dari Tasikmalaya menuju ke Bandung. Dan kemudian dari kemarin juga kami pantau untuk arah sebaliknya, ini dari arah Bandung menuju Tasikmalaya memang terpantau cukup ramai lancar sejak kemarin. Dan adapun untuk jumlah kendaraan yang saat ini sudah melintasi jalur sekitar Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat, ini adalah berjumlah sekitar 96.000 dan 60.000 lebih diantaranya adalah pengendara yang akan melanjutkan perjalanannya dari Tasikmalaya ini menuju ke Bandung. Sedangkan untuk arah sebaliknya ini hanya berkisar sekitar 20.000 saja. Kemudian Andi Kumala, Philip dan juga pemirsa, hingga saat ini Polres Tasikmalaya masih terus melakukan sistem one way manakala terjadinya penumpukan jumlah volume kendaraan ini lebih dari 30 menit. Dan sistem one way tersebut diberlakukan dari letter U Gentong hingga Kecamatan Jamanis, Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan titik-titik kemacetan atau kepadatan daripada volume kendaraan memang terjadi ini dalam beberapa waktu, ini khususnya pada waktu jam istirahat maupun menuju jam sholat. Mereka cenderung menepi ke beberapa ruas jalan untuk sekadar beristirahat bersama keluarga maupun melakukan ibadah sholat. Kemarin sempat kami juga bertanya kepada sejumlah para pemudik. Ini tidak hanya mereka yang akan melakukan perjalanan arus balik, namun tidak sedikit hingga saat ini pemudik justru baru melakukan perjalanan ke kampung halaman karena memang ini bertepatan dengan hari libur kerja dan untuk mengurangi jumlah tingkat kemacetan saat perjalanan mereka. Kemudian untuk puncak arus mudik yang terjadi di sekitar Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat memang diprediksi oleh Polres Tasikmalaya Kota ini baru akan terjadi esok hari, yaitu pada tanggal 6 hingga 8 April 2025. Terkait cuaca, beberapa hari ini Gentong memang diguyur hujan, maka untuk Anda yang memang akan memutuskan untuk melakukan perjalanan menuju ke arus Gentong ini, Anda harus memperhatikan beberapa faktor, terutama adalah kendaraan dan juga fisik Anda. Untuk sementara demikian, Andi Kumala dan juga Philip. Baik, terima kasih laporan langsung Agam Rizky dari jalur Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Kalau kita lihat masih ramai lancar pagi hari ini. Betul. Apakah sesuai prediksi nantinya bahwa hari ini akan menjadi puncak arus balik di sejumlah titik? Kita akan bahas juga terkait dengan jalannya arus balik Lebaran 2025 ini bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ada Mas Aditya Dwi Laksana, pengamat transportasi. Selamat pagi, Mas Adit. Selamat pagi, Mas Adit. Sehat, Mas? Enggak mudik? Segera setelah ini. Ini salah satu yang gak mudik nih. Iya, timingnya di setelah ini ya. Mundur gitu. Mas Adit, kalau kita lihat bagaimana fenomena mudik di tahun 2025 ini begitu ya. Apalagi kemudian sekarang sudah suasana arus balik begitu. Kalau dari sudut pandang Mas Adit sendiri melihatnya seperti apa? Ya Mas Philip, ada beberapa hal yang membedakan manajemen angkutan Lebaran atau kondisi di tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama adalah ada kebijakan
bekerja dari mana saja atau work from anywhere untuk ASN ya, aparatur sipil negara itu dimulai dari H-10 lah setelah tanggal 21 Maret ya kira-kira. Nah, dengan work from anywhere itu memang setidaknya bisa merubah pola transportasi perjalanan masyarakat, walaupun memang hanya untuk ASN dulu ya Mas. Ya, setidaknya mereka bisa mudik lebih awal, misalnya H- itu dari data terlihat di H-9 dan H-10 itu memang terjadi lonjakan bila dibandingkan dengan tahun lalu. Berarti ini lebih tinggi ya, mudik lebih awalnya begitu Mas? Betul, kemudian di puncak-puncaknya menjadi lebih landai, ada lebih merata setidaknya untuk mereka katakanlah terkurangi dari ASN gitu, seperti itu. Mungkin beberapa BUMN juga ada, pegawai BUMN sudah menerapkan seperti itu. Hal yang kedua yang membedakan adalah dari sisi sebetulnya kalau kemarin berdasarkan data yang ada Mas, itu di Tenggarai memang ada penurunan volume pemudik. Nah, penurunan itu ya mungkin berbagai sebab ya, mungkin bisa jadi memang karena kondisi ekonomi atau mungkin dari pendapatan masyarakat atau memang mungkin mau berhemat dulu sehingga mereka banyak juga yang bilang ekonomi sulit. Ada juga mengurangi mobilitas, ya, mengurangi mobilitas lah setidaknya, ataupun kalau mau berwisatanya tidak jauh-jauh ataupun berwisata secara lokal. Yang ketiga mungkin masalah dari faktor cuaca agak membedakan karena angkutan lebaran ini sudah mulai masuk di masa musim penghujan, kemudian juga mungkin 2 atau 3 tahun ke depan masih di musim penghujan. Itu dampaknya adalah terutama pada kelancaran maupun keselamatan dari perjalanan mudik atau arus balik itu sendiri. Misalnya kereta api, memang sempat kemarin ada potensi gangguan karena misalnya relnya terendam banjir misalnya itu, atau longsor juga. Kemudian juga misalnya di jalan tol ataupun juga di jalan arteri ada hujan atau angin badai. Nah, itu pasti juga akan memperlambat juga arus perjalanan juga. Kemudian hal yang lain adalah efisiensi anggaran di pemerintahan itu juga berdampak kepada pelayanan publik angkutan lebaran Mas. Misalnya angkutan motor mudik gratis pakai kereta api yang tadinya tahun lalu bisa 12 ribuan seat, sekarang mungkin menjadi hanya sekitar 8 ribuan seat. Artinya ada efisiensi itu juga menyebabkan ini kan juga sebetulnya sasarannya adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah, supaya mereka bisa bermobilitas mudik lebih aman karena nggak naik motor lagi, motornya dinaikkan ke kereta api, mereka gratis naik kereta apinya maupun bawa motornya. Kalau seatnya menurun, ini juga menyebabkan masyarakat wah mikir-mikir kalau saya harus keluar uang tambahan atau mending naik sepeda motor, itu yang menyebabkan animonya berbeda. Faktor lain ya ada kebijakan baru Mas untuk angkutan barang itu yang tahun lalu hanya 12 hari dilarang untuk beroperasi kecuali yang menyangkut bahan pokok, sekarang menjadi 16 hari. Nah, di satu sisi itu memang memperlancar arus lalu lintas untuk kendaraan pribadi atau tapi angkutan penumpang. Di sisi yang lain, ya pengusaha truknya, para awak truknya maupun angkutan paket-paket, ya kita kan kadang juga perlu paket atau kiriman barang cepat, itu juga akan banyak yang lebih panjang. Nah, ekonomi jadi macet gitu. Ini agak kontradiktifnya adalah dikala volume penumpang mudiknya turun, tetapi malah angkutan logistiknya juga malah dilarangnya malah makin diperpanjang. Ini kan sebetulnya juga ada kontradiksi. Artinya tentunya dengan efisiensi ekonomi begitu ya, dan banyaknya PHK dan maraknya PHK di kesempatan lebaran tahun ini juga mempengaruhi pemudik begitu ya di tahun ini Mas Adit. Tapi juga kita akan bahas di segmen selanjutnya bagaimana kemudian langkah-langkah yang bisa dilakukan pemerintah kalau melihat pemudik lebaran tahun ini yang lesu untuk mencegah hal ini kembali terjadi di tahun-tahun berikutnya. Sesaat lagi tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Sebelum kita melanjutkan dialog, kami akan ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas pagi hari ini di jalur arteri Brebes. Sudah ada rekan kami Tri Handoko dan juga nanti kita akan sapa Siena Damayana yang berada di Tol Pali Kanci. Sebelum kita ke reporter idola Mama, salah satunya Andi Kumala, ya kan Siena? Kita ke Tri Handoko terlebih dahulu. Tri, bagaimana kondisi arus lalu lintas pagi ini di sana? Philip dan Andi Kumala serta pemirsa TV1 dapat kami kabarkan situasi arus lalu lintas pada H+5 Lebaran atau Sabtu pagi ini, di mana situasi jalan arteri di Ketanggungan Brebes Jawa Tengah ini mulai ramai. Namun diperkirakan bahwa arus lalu lintas ini akan terus semakin padat, meningkat pada siang hari nanti maupun hingga malam hari nanti seiring dengan aktivitas warga yang semakin padat.
perlu kita ketahui bahwa dari tempat saya berdiri ini bisa dilihat di mana arus lalu lintas ini akan semakin ramai dan di titik ini merupakan titik kumpul kemacetan di Jalan Arteri Ketanggungan, di mana pemudik yang dari arah selatan Purwokerto, Cilacap maupun Kebumen dan Yogyakarta ini harus tersendat oleh ramainya aktivitas warga yang berbelok arah. Hal ini dikarenakan pertigaan Ketanggungan yang ada di sebelah barat sana. Itu saat ini kondisinya dilakukan rekayasa lalu lintas oleh pihak kepolisian. Akhirnya warga harus berbelok kiri dulu sebelum akhirnya akan belok kanan memutar balik arah di titik kemacetan ini. Biasanya pihak kepolisian pada siang hari atau malam hari itu menempatkan personilnya di lokasi ini dan mengarahkan kendaraan roda 2 yang akan berbelok arah seperti ini itu dilarang. Polisi akan mengarahkan lurus, hanya ini akan dilalui oleh kendaraan roda 2 yang akan berputar arah. Namun yang perlu diwaspadai di titik ini sendiri adalah kemacetan parah. Bila terjadi penumpukan kendaraan di Jalan Arteri Ketanggungan, kendaraan pemudik roda 4 yang akan menuju ke gerbang tol Pejagan, biasanya polisi itu membagi dua, yaitu di pertigaan Ciremes sebagian diarahkan ke arah barat menuju jalur alternatif dan menembus ke gerbang tol Ciledug di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dan sebagian lagi ke gerbang tol Pejagan maupun ke arah Pantura. Namun yang perlu diwaspadai pada saat ini adalah di jalur selatan, di mana pada di jalur selatan saat ini terjadi kepadatan volume kendaraan yang dimulai dari jalur lingkar selatan Bumiayu maupun dari kota Bumiayu yang akan bertemu di pertigaan Rancakalong. Di situ merupakan salah satu titik rawan kemacetan dan biasanya kendaraan seperti pada hari kemarin itu mengalami kemacetan sepanjang 10 kilo di wilayah selatan Brebes. Biasanya polisi untuk mengurai kemacetan tersebut dilakukan dengan one way lokal di ruas Ketanggungan. Satu lagi jalur mudik yang ada di Brebes yaitu di jalur Pantura. Meskipun jalur arteri Pantura saat ini mengalami lancar, ramai, namun yang perlu diwaspadai adalah terjadinya kecelakaan. Intinya yang perlu dihindari dan kewaspadaan bagi pemudik. Begitu, Philip. Baik, terima kasih atas laporannya Tri Handoko dari jalur arteri Brebes. Kalau kita lihat-lihat nih, Tri Handoko pagi hari ini mirip legenda Persija nih ya, Ismet Sofyan ya. Begitu. Iya, berarti kalau Shena tadi idola mama, Tri Handoko juga idola ya, karena mirip dia sama-sama idola. Kalau Shena biar Andi Kumala yang sapa, coba. Dong. Baik, Shena Damayana di Tol Palikanci, bagaimana kondisi pagi ini, Shena? Ya, selamat pagi pemirsa. Terlihat situasi terkini pasca 5 hari Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah di rest area 208 Tol Palikanci. Memang situasinya pemirsa di sini masih ramai lancar melihat mobil-mobil ini berlalu lalang dari dua jalur dikarenakan memang masih diaktifkannya sistem one way dari arah Jawa menuju ke Jakarta. Dan pemirsa, ini one way yang dilaksanakan memang terjadi 3 tahap. Ya, tahap pertama di tanggal 3 April 2025 ini dari KM atau kilometer 188 menuju ke kilometer 70 Cikampek. Lalu di kemarin hari, tepatnya di 4 April, ini diperpanjang kembali jaraknya dari kilometer 219 Palikanci menuju ke 70 Cikampek. Dan juga pada hari ini, tepatnya tadi malam pemirsa, dipanjangkan lagi jaraknya, ini menjadi dari Kali Kangkung. Jadi dari kilometer 414 di Kali Kangkung menuju ke Cikampek, kilometer 70, ini sudah one way dari arah Jawa menuju ke Jakarta. Dan adapun pemirsa, terhitung sejak pukul 12 malam hingga 18.00 waktu Indonesia Barat, sekitar 59,7 ribu kendaraan melalui Cikopo dari Cirebon menuju Jakarta, meningkat sekitar 48% dibandingkan volume lalu lintas di jam yang sama di hari kemarin, di mana ini rata-rata kendaraan yang melintas mencapai 3,3 ribu atau 3.300 kendaraan yang melintas per jamnya. Dan pemirsa, untuk Anda yang hendak berkendara menuju exit gerbang tol ruas Cipali seperti Kalijati, Subang, Cikedung, Kertajati, Kertajati Utama, dan Sumberjaya, serta exit
tol Cisumdawu ini tidak perlu khawatir untuk mengambil jalur apakah akan memilih yang kanan atau yang kiri pada one way ini, dikarenakan di setiap simpang ini akan ada akses keluar tol yang sama-sama saja, entah itu jalur kiri ataupun jalur one way di kanan, pemirsa. Ini informasi penting juga di mana terdapat diskon tarif tol. Yang pertama adalah Palimanan Kanci di Cipali, lalu juga Cikopo Palimanan atau Palikanci, dan juga tol Pejagan. Dan pemirsa, Anda dihimbau untuk tetap menaati aturan dari para petugas lapangan, terkhusus pihak kepolisian dan juga pengelola jalan tol. Dikarenakan Anda dihimbau untuk bisa berhati-hati apalagi dengan volume kendaraan yang sangat dinamis pada arus mudik lebaran ini. Dengan cuaca yang terus berubah-ubah, Anda dihimbau untuk bisa memperhatikan hal kecil untuk menjaga keselamatan Anda. Ada yang lebih penting pemirsa daripada kecepatan, yaitu keselamatan. Demikian. Baik, terima kasih Shena Damayana, laporan langsung dari tol Palikanci. Jaga kesehatan Shena, jangan lupa minum vitamin ya. Trihandoko nggak diingetin? Trihandoko juga dong. Sehat selalu semuanya ya. Terima kasih rekan-rekan. Baik, Bapak, kita lanjutkan dialog nih Pak. Jangan sampai gagal fokus. Iya betul. Ya Mas Adit, ini kalau kita lihat ya, di beberapa titik masih ramai lancar. Prediksi yang hari ini mencapai puncaknya kira-kira memang belum berlangsung di pagi hari kah atau seperti apa Mas Adit? Ya kalau kita melihat sih asumsinya adalah kalau Senin misalnya para pekerja swasta misalnya sudah masuk, walaupun memang secara cuti bersama masih di hari Senin, walaupun ASN juga masih work from anywhere di hari Senin, tapi sebetulnya kita anggap bahwa Senin itu sudah masa aktivitas mulai berjalan walaupun belum 100%, sehingga ya semestinya si puncak arus baliknya akan ada di hari ini dan setidaknya di besok. Nah kalau tadi terlihat pagi hari masih lancar, ya kemungkinan akan mulai memadat di sore, malam hari sampai dengan besok. Karena salah satu kebiasaan kalau pergi cepat-cepat, pulangnya mepet-mepet kan begitu. Salah satunya ya Mas Adit ya. Ya kalau ini kita anggap aja event silaturahmi tahunan, ya pasti milihnya ya semepet mungkin untuk kembali ke... Padahal liburnya udah panjang banget nih. Ya libur tahun ini sih sebetulnya relatif dari sisi panjangnya sebetulnya sama Mbak, relatif 1 minggu lah sekitar itu. Cuman yang membedakan karena ada kebijakan work from anywhere tadi yang menyebabkan seolah-olah liburnya menjadi lebih panjang lagi. Tapi kalau kita lihat juga fenomena lesunya pemudik untuk menggunakan moda transportasi umum begitu ya, seperti bus, kemudian kereta api. Ini kira-kira apa yang bisa berdampak Mas Adit? Ya saya pikir ini seperti saya sampaikan tadi ya Mas Philip, tidak terlepas dari kan memang ada faktor dari sisi pendapatan maupun daya beli masyarakat. Nah itu yang sebetulnya seharusnya nanti di tahun depan atau tahun-tahun mendatang bisa direspon lebih baik oleh pemerintah untuk menyediakan angkutan umum yang jauh lebih terjangkau. Karena seperti saya sampaikan tadi, untuk kereta api tambahan lebaran misalnya, kereta api yang bersubsidi itu hanya jalan 1 kereta api, yaitu Pasundan tambahan lebaran misalnya, itu menggunakan skema subsidi. Sementara angkutan mudik gratis, motor gratis menggunakan kereta api juga jauh lebih berkurang. Artinya PR-nya adalah tahun depan adalah memberikan lagi kepada masyarakat angkutan mudik gratis maupun angkutan membawa motor gratis, maupun setidaknya kereta api kelas ekonomi yang bersubsidi yang lebih banyak lagi, sehingga kemudian itu bisa mendorong masyarakat untuk kemudian istilahnya oke lah angkutannya gratis, angkutannya murah, setidaknya saya bisa tetap bermobilitas. PR kedua adalah kenapa sih masyarakat itu lebih senang pakai sepeda motor untuk mudik? Terutama karena nanti ketika di kampung halaman itu lebih fleksibel atau lebih hemat juga untuk bermobilitas, Mas. Kenapa? Karena memang angkutan umum di daerah tujuan, di kampung halaman, angkutan pedesaan, angkutan pemukiman di kecamatan itu memang belum tersedia dengan baik, sehingga masyarakat mikir juga kalau saya naik kendaraan umum nanti di sananya repot karena saya harus pinjam atau sewa kendaraan lagi. Itu yang menyebabkan masyarakat. Nah itu PR-nya pemerintah juga, bagaimana pemerintah daerah juga bisa mensupport dari sisi angkutan umum. Tambahan lagi Mas Philip, Mbak Mala, adalah bagaimana juga supaya masyarakat itu didorong untuk tidak mudiknya pas di hari H atau H-1, H-5. Dengan cara apa? Memberikan promo tiket angkutan umum yang lebih murah misalnya di H-7, 8, 9, 10. Lebih panjang begitu ya. Atau diskon tarif tol juga
hari H-7 sampai H-10 sehingga masyarakat yang katakanlah ya agak berhitung soal biaya mudik. Mas Adit, itu bisa lebih awal. Kalau kemudian kita bandingkan program pemerintah di tahun sebelumnya terkait mudik gratis seperti itu, kalau di tahun ini apakah memang cenderung menurun, berkurang atau seperti apa? Ya tadi saya sampaikan ya terkait dengan, makanya saya dorong pemerintah juga kalau terkait dengan efisiensi anggaran pemerintah itu sebaiknya sih tidak menyentuh kepada yang terkait pelayanan publik. Jadi kalaupun mau berhemat ya mungkin berhemat kepada perjalanan dinas, seminar atau alat tulis kantor atau makan dan minum, tapi tidak kepada yang sifatnya untuk mendukung pelayanan publik, terutama untuk memberikan pelayanan transportasi publik yang terjangkau gitu ya Mas Philip. Jadi harapannya adalah di tahun depan nanti mulai lagi pemerintah memberikan semacam insentif kepada masyarakat yang memang berpenghasilan rendah atau ya memang ekonominya sedang melemah untuk tetap bisa bermobilitas tapi dengan berkeselamatan juga Mas, supaya mereka nggak menggunakan kendaraan roda 2 untuk jarak jauh, kan kira-kira begitu. Baik, mudah-mudahan ya untuk tahun depan lebih baik lagi dari segi manajemen transportasinya dan kebijakan pemerintah agar bisa mendorong nih masyarakat bisa kembali ramai-ramai untuk mudik di hari Lebaran. Terima kasih Mas Adit. Terima kasih Mas Adit. Selamat malam. Tentunya kita berharap ya bagaimana ini kan mudik cuma setahun sekali begitu ya. Pemerintah jadi bisa lebih menggalakkan lagi program-program mudik begitu ya di tahun depan. Terima kasih Mas Adit sekali lagi atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Ini kita masih akan melihat bagaimana animo masyarakat Indonesia untuk balik ke Jakarta. Sesaat lagi tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, dalam suasana libur lebaran, kawasan Braga dan Asia Afrika di kota Bandung pada Jumat malam dipadati pengunjung yang ingin berlibur bersama keluarga di kota kembang itu. Kota Bandung selalu menjadi salah satu daya tarik untuk warga bersama keluarganya yang ingin berlibur lebaran. Terutama di kawasan Braga yang pada Jumat malam ini dipadati oleh pengunjung yang berlibur bersama keluarga ataupun kerabatnya. Kita bisa lihat ya di Kumala dalam ramai video ini sekali begitu ya. Ramai. Ada ini bajai hitam begitu ya di video yang tampak dan juga animo dan anime di sana ya. Iya. Kawasan Braga dengan berbagai sajian tempat kuliner di sisi kanan kirinya tadi kita lihat juga banyak yang bersuah foto ya. Jadi selain kuliner juga salah satu tempat favorit untuk bersuah foto di sana. Iya, memang kalau ke Bandung ini wajib ke Braga. Soalnya di sana pusat biasanya kuliner. Belanja apa nih Andi Kumala kalau ke sana nih? Di sana ke kafe-kafe, makan. Ya, kita ke wilayah lainnya juga. Ini ada Dieng akibat pohon tumbang yang terjadi pada Kamis malam. Jalur utama menuju kawasan wisata dataran tinggi Dieng, tepatnya di kilometer 7 Desa Sendang Sari, Kecamatan Garung, Wonosobo, Jawa Tengah, ditutup dan dialihkan sementara. Pohon berdiameter kurang lebih 2 meter, pemirsa, pohon yang tumbang itu melintangi jalan dan membuat arus menuju kawasan wisata dataran tinggi Dieng sempat macet total sejak Kamis malam. Diameter pohon yang cukup besar pun membuat proses evakuasi yang dilakukan oleh BPBD Wonosobo beserta TNI Polri cukup terkendala. Apalagi ini terjadi pada malam hari ya, sehingga kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melintasi menuju Dieng terpaksa harus dialihkan melalui jalur perkampungan warga sejauh 1 km. Beruntung dari peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa maupun korban material. Kita ke informasi dari Jakarta, pemirsa. Kawasan Monumen Nasional atau Monas masih menjadi salah satu destinasi favorit bagi warga Jakarta maupun luar Jakarta untuk menghabiskan masa libur lebaran tahun 2025. Ya, sebagian warga Jakarta dan sekitarnya ini bahkan rela untuk antri masuk kawasan Monas melalui parkir Monas Gambir, Jakarta Pusat. Biasanya kalau ke sana ini kuliner favoritnya kerak telur. Kerak telur sambil naik andong. Tuh, naik andong. Delman, biasanya juga banyak delman di sana ya.
Sebelum kami akan ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana kondisi terkini di Monas, kemudian beberapa tempat liburan, kita juga akan ajak Anda untuk menuju ke Dieng. Sudah ada rekan kami Ronaldo Bramantio. Kita akan tanyakan bagaimana pohon tumbang di sana, apakah juga sudah dibersihkan sehingga para wisatawan sudah bisa melalui jalan menuju tempat wisata lebih lancar. Gitu ya. Selamat pagi Ronaldo Bramantio. Bagaimana kemudian pohon tumbang di sana, apakah sudah dibersihkan begitu? Ya, selamat pagi Andi Kumala dan Filipus. Ya, saat ini saya sedang berada di kawasan dataran tinggi Dieng, tepatnya di Gardu Pandang Desa Dieng, Kecamatan Jejar, Wonosobo, Jawa Tengah. Nah, pasca kejadian pohon tumbang yang sempat menutup jalur utama menuju kawasan dataran tinggi Dieng, tepatnya di Desa Senjang Sari, Kecamatan Garum, Wonosobo, kini arus lalu lintas pun sudah kembali normal. Sebelumnya pada Kamis petang hingga Jumat siang kemarin memang sempat terjadi kemacetan yang cukup panjang akibat batang pohon tersebut melintang di tengah jalan, hingga para pengendara pun terpaksa dialihkan melalui jalur-jalur alternatif di pemukiman di perkampungan warga. Nah, setelah proses evakuasi berjalan cukup lama, sekitar 12 jam oleh petugas gabungan BPBD, TNI, dan Polri, akhirnya kini pun arus lalu lintas sudah kembali normal. Dan seperti yang terlihat di belakang saya, kendaraan para wisatawan pun sudah terus berdatangan ke kawasan ini. Dan beberapa titik mulai terlihat padat, terutama di titik menuju kawasan objek wisata unggulan di Dieng, seperti di titik Telaga Warna, Kawah Sikidang, Jalur Sikunir, dan Kompleks Candi Arjuna. Dan sementara itu untuk mengurai kemacetan tersebut, pihak Satlantas Polres Wonosobo pun telah menempatkan anggota-anggotanya serta menerapkan sistem satu arah atau one way di lokasi tersebut. Dari data yang kami peroleh saat ini, sejak hari A Lebaran hingga hari ini sudah tercatat kurang lebih 50.000 pengunjung dari berbagai kota di Indonesia. Demikian Filipus dan Andi Kumala. Pohon tumbang di waktu yang sangat tidak tepat ya, padahal banyak pemudik yang ingin menikmati wisata di sana. Di Dieng. Baik, terima kasih Ronaldo. Tadi saya tunggu-tunggu, dia habis selesai live report, gitu ya mestinya ya. emangnya pemain bola. Ya, dari Dieng kita ke Monas, Jakarta, sudah ada rekan kami. Temanya sepak bola juga. Zinedine, bukan Zidane. Zinedine Duhan di sana. Silakan Duhan, bagaimana keramaian di Monas pada pagi hari ini? Ya, Philip dan juga pemirsa, masih dalam suasana libur lebaran yang mana baru hari Senin nanti rata-rata yang kerja masuk dan juga yang sekolah masuk. Nah, di sisa 2 hari ini kebanyakan ini masyarakat Jakarta maupun yang di sekitar Jakarta, Jabodetabek ini masih memanfaatkan waktu untuk berkunjung ke beberapa titik tempat lokasi yang berada di Jakarta, dan hingga saat ini memang terpantau masih terus dipadati oleh para wisatawan. Salah satunya memang yang berada di belakang saya ini masyarakat yang sempat berolahraga di pagi hari lalu memilih untuk berhenti di kawasan Monas untuk sekalian berfoto bersama sepedanya menghadap dengan background Monas di pagi hari, dan juga di Jakarta yang sedang sepi dalam beberapa hari terakhir, sehingga cuaca cukup bagus, tidak terlalu banyak sehingga Monas dari titik kejauhan pun masih terlihat cukup jelas. Nah, di sini saya sepertinya ingin mengajak Anda untuk berbincang bersama keluarga yang berlibur di Monas. Selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Irwan. Pak Irwan, kalau boleh tahu Pak Irwan dari Jakarta atau dari luar kota nih? Dari Bogor saya. Dari Bogor. Ya. Dari Bogor. Pak, kenapa sih memilih untuk liburan ke Monas, Pak? Karena ke Monas itu nggak macet. Terus di sini banyak tempat bersejarah gitu. Tempat bersejarah? Iya. Rencananya mau lihat-lihat apa aja Pak di sini, Pak? Kita lihat-lihat tempat bersejarah aja. Tempat bersejarah. Iya. Oke. Kalau dari segi harga sendiri, Monas ini terjangkau nggak sih Pak sebetulnya Pak? Dari segi harga ya terjangkau Pak, sangat terjangkau. Terjangkau. Iya. Kalau boleh tahu Pak, ini dalam beberapa hari gitu Pak, ini lalu lintas menuju ke Jakarta ini macet nggak Pak dari Bogor? Dari Bogor, alhamdulillah lancar Pak. Alhamdulillah. Lancar ya. Nah, gitu. Iya.
Oke, baik, siap. Terima kasih Pak Irwan informasinya. Ya, Philip Mala dan juga pemirsa, itu dia memang alasan dari para wisatawan yang hadir ke Monas sebetulnya untuk melihat beberapa bangunan-bangunan bersejarah yang ada di sini. Selain dari Monas juga memang lokasinya berdekatan juga dengan adanya Museum Nasional dan beberapa titik lainnya yang bisa dibilang ini sebagai one stop holiday gitu di sini. Jadi karena bisa parkir di sekitaran Monas lalu juga berjalan ke beberapa titik lainnya. Nah, di dalam juga sebetulnya meskipun kita berada di bagian luar yang cukup jauh dari titik Monas, namun dari sini juga sudah terlihat bagaimana antrian yang berada di dalam, apalagi untuk Anda yang ingin naik ke puncak Monas menggunakan lift. Nah, sebetulnya untuk dari segi harga ini masih terjangkau saja, masih berada di harga di bawah 50.000 atau bahkan di bawah 20.000 untuk kita bisa mencapai ke atas. Namun, Anda harus sabar dan datang lebih pagi dikarenakan juga untuk naik ke atas menggunakan lift ini tentunya antriannya cukup panjang dibandingkan sebelumnya. Namun jika Anda hanya ingin datang ke Monas dan juga hanya sekedar berfoto atau berjalan bahkan olahraga pagi di pelataran, ini tidak memerlukan biaya alias gratis sehingga bisa kapanpun datang. Namun ini hanya operasional pada hari Selasa hingga Jumat dan akan tutup di hari Senin untuk perawatan atau maintenance. Untuk sementara itu, Philip Mala. Ya, Duhan, sedikit saja, selain berolahraga dan juga berjalan kaki di sekitar Monas, aktivitas apa nih yang bisa dilakukan oleh pengunjung juga di Monas? Adakah event-event yang bisa dikunjungi di Monas, begitu? Ya, Mala dan juga pemirsa, hingga sejauh ini memang kami masih belum memantau adanya event-event yang akan diselenggarakan di dalam. Seperti itu, jika biasanya di dalam jika ada event ini sudah dibangun sebuah panggung atau beberapa dan lainnya, namun berbeda juga dengan di malam hari tentunya. Nah, jika di pagi hari ini memang tidak terlihat ada apapun, namun di malam hari ini seperti biasa Monas menyajikan video mapping dengan cahaya-cahaya yang juga memanjakan mata seperti itu. Nah, ini juga bisa menjadi opsi bagi Anda yang kesulitan untuk bangun pagi dan ingin menikmati Monas di malam hari untuk melihat video mapping yang tentunya pasti keren dan juga memanjakan mata Anda. Itu malah. Baik, terima kasih Sinidin Duhan. Nah, itu tadi video mapping di malam hari. Betul, ya kalau mau berkunjung ke Monas. Itu menarik. Duhan juga nyindir saya, susah bangun pagi nih barusan tadi. Baik, terima kasih Sinidin Duhan dan juga Ronaldo atas laporannya. Ya pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi, tentunya masih dengan suasana arus mudik dan juga tempat wisata. Kita akan lihat beberapa tempat wisata ataupun arus lalu lintas yang masih macet hingga saat ini. Sesaat lagi. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar mudik dipersembahkan oleh, didukung oleh. Ya pemirsa, lonjakan arus balik kendaraan pribadi dan roda 2 ini terus meningkat di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Pemudik yang akan balik ke Pulau Jawa memilih menyeberang ke Pelabuhan Merak pada pagi hingga siang hari. Volume kendaraan roda 2 dan kendaraan pribadi serta pejalan kaki mulai meningkat signifikan. Diprediksi puncak arus balik akan terjadi pada hari ini dan hari Minggu. Untuk jumlah kendaraan selama angkutan lebaran periode 2025, kendaraan roda 2 berjumlah 19.140 unit. Kendaraan pribadi 63.729 unit, sedangkan penumpang pejalan kaki 33.620 orang. Untuk menghadapi lonjakan kendaraan dan penumpang di arus balik lebaran, PT ASDP Indonesia Ferry telah mempersiapkan operasional kapal 32 kapal dengan total dermaga 7 dermaga yang dioperasikan. Lantas bagaimana pantauan arus balik pagi ini? Kita akan bergabung dengan rekan-rekan kami, ada Ninda Febiola dari Pelabuhan Bakauheni Lampung dan rekan Agung Prasetyo dari Gerbang Tol Cikampek Utama Jawa Barat. Pertama kita akan menyapa Ninda Febiola, apakah di Pelabuhan Bakauheni saat ini penyeberangan kendaraan pemudik sudah mulai terlihat ramai?
Ya, selamat pagi Philip Mala dan juga pemirsa. Memasuki masa puncak arus balik Lebaran kemarin ini, memang pagi hari ini sudah nampak ramai lancar di Pelabuhan Bakauheni sendiri dan didominasi oleh kendaraan beroda 4 pemirsa, yang mana karena ini memang tadi pagi sempat terjadi hujan yang begitu deras dan baru reda pada saat saya melaporkan saat ini, sehingga untuk kendaraan roda 2 ini baru saja mulai berdatangan. Dan untuk terkait cuaca pemirsa, memang dari pihak BMKG juga bekerja sama dengan pihak SDP terkait informasi cuaca update yang akan terjadi untuk hari ini. Memang diprediksi akan terjadi cuaca buruk begitu, namun belum ada peringatan cuaca ekstrim yang dapat mengakibatkan terganggunya jalur penyeberangan. Dan terkait cuaca buruk yang akan terjadi pemirsa, hendaknya mungkin para calon penumpang yang hendak berangkat ke area pelabuhan harap memperhatikan terlebih dahulu barang bawaannya agar mungkin mempersiapkan jas hujan, jaket maupun payung untuk berada menuju ke area wilayah Pelabuhan Bakauheni sendiri. Dan apabila nantinya terjadi cuaca ekstrim dan yang dapat mengakibatkan penyeberangan terganggu, pihak KSOP yang akan mengkonfirmasi kepada pihak SDP terkait izin berlayar di dalam kondisi cuaca tertentu. Apabila terjadi terganggu ataupun tertunda begitu penyeberangannya, maka dari pihak SDP ini akan menyediakan sarana dan juga prasarana bagi penumpang yang hendak menunggu di area pelabuhan dengan nyaman dan juga aman. Dan jika saya melihat pemirsa, di dalam area pelabuhan juga memang sudah tersedia beberapa fasilitas seperti adanya tempat playground untuk anak-anak, lalu juga ada live musik yang bisa dinikmati oleh para penumpang sambil menunggu antrean. Dan untuk terkait antrean ini pemirsa, antrean kendaraan pada pagi hari hingga siang hari memang cenderung ramai lancar, namun akan terjadi kepadatan pada sore hingga ke malam hari karena pihak SDP juga mengkonfirmasi bahwa apabila dari sore hingga ke malam hari itu dari daerah-daerah terjauh di Pulau Sumatera ini baru akan sampai ke wilayah pelabuhan pada sore hari minimal. Sementara kembali ke studio Mala. Baik, terima kasih Ninda Febiola atas laporannya. Kita bergeser ke Agung Prasetyo di Cikampek Utama. Silakan dengan laporan Anda, Agung. Ya, terima kasih Philip, Andi Kumala juga pemirsa. Informasi terkini pantauan arus balik mudik di gerbang tol Cikampek Utama. Memang pada pagi hari ini terpantau mulai ada kepadatan di gerbang tol Cikampek Utama ini dari arah Palimanan menuju ke arah Jakarta. Di gerbang tol Cikampek Utama, ribuan kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi memadati sejumlah gardu transaksi yang dibuka menuju ke arah Jakarta. Dan antrian kepadatan ini sudah terjadi atau sudah berlangsung sejak dini hari tadi karena memang pada hari kemarin sudah ada lonjakan kendaraan, volume kendaraan dari arah timur Pulau Jawa yang bergerak menuju ke arah Jakarta. Dan untuk mengantisipasi ataupun mengurai kepadatan di gerbang tol Cikampek Utama, Jasa Marga sebelumnya hanya membuka 22 gardu transaksi, namun pada pukul 6 pagi tadi untuk gardu transaksi menuju ke arah Jakarta ditambah menjadi 31 gardu transaksi. Namun untuk kendaraan yang akan menuju ke arah Palimanan masih dapat melintas, yakni hanya disiapkan 4 gardu transaksi saja. Dan memang normalnya untuk gardu transaksi kalau tidak terjadi kepadatan di gerbang tol Cikampek Utama hanya 4 gardu, maksud kami hanya 7 gardu utama dan ditambah dengan 8 gardu satelit karena memang terjadi kepadatan yang cukup banyak ribuan kendaraan ini sehingga gardu transaksi lebih banyak dibuka untuk menuju ke arah Jakarta. Dan selain itu juga dapat kami informasikan kepada pemirsa, Jasa Marga juga menghimbau kepada para pemudik ataupun pengendara disiapkan untuk uang elektroniknya sehingga saat melakukan transaksi tidak kehabisan dan akan ini juga menimbulkan kepadatan ataupun kemacetan jika kehabisan saat melakukan transaksi. Dan selain itu dapat kami informasikan kendaraan yang telah masuk ke ruas tol Jakarta Cikampek melalui gerbang tol Cikampek Utama sejak pukul 5 pagi hingga saat ini sudah ada 11.000 lebih kendaraan, sedangkan pada hari kemarin tercatat hingga pukul 5 pagi ada sekitar 88.733 kendaraan. Dan angka tertinggi ataupun lonjakan yakni pada malam hingga ke pagi hari sekitar 39.439 kendaraan.
Baik, terima kasih laporan Agung Prasetyo dari Cikampek Utama dan juga sebelumnya ada Ninda Febiola dari Pelabuhan Bakaheni. Anda baru saja menyaksikan Kabar Mudik dipersembahkan oleh didukung oleh Kabar Mudik tadi mengakhiri jumpa kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Akhir kata saya Andi Kumala dan rekan saya Filipus Yonaso pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.